Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas online untuk mata kuliah manajemen keuangan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang manajemen kas dan surat berharga jangka pendek, bab 10 gitu ya. Nah, capaian pembelajaran untuk materi manajemen kas dan surat berharga, yakni mahasiswa bisa menjelaskan pengertian kas dan surat berharga, kemudian juga bisa menjelaskan arti penting manajemen kas dan surat berharga jangka pendek, kemudian nanti juga bisa menjelaskan dan menghitung berapa jumlah kas yang optimal dengan menggunakan model inventory atau persediaan dan model Miller dan Orr. Nah, sekarang kita mulai dari definisi dari kas dan surat berharga. Jadi, kas dan surat berharga itu merupakan aset yang paling liquid. Paling liquid artinya adalah siap digunakan untuk pembayaran gitu ya, untuk membayar. Misalkan kita bayar hutang, bayar gaji karyawan dan sebagainya. Dan merupakan standar medium pertukaran. Jadi biasanya jual beli itu menggunakan sarana kas ini ya. Kemudian contoh surat berharga dan kas itu bisa berupa koin atau uang logam, kemudian uang kertas, bisa juga simpanan di bank, giro, dan bisa juga berbentuk surat berharga jangka pendek. Nah, perusahaan itu kenapa memiliki kas? Kenapa memelihara kas? Tujuannya ada 3. Yang pertama itu adalah untuk tujuan transaksi, digunakan untuk operasional perusahaan sehari-hari, untuk bayar gaji, beli persediaan, beli perlengkapan, bayar hutang dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tujuan untuk berjaga-jaga. Barangkali perusahaan bisa jadi memiliki kebutuhan yang mendadak sehingga perlu dana untuk berjaga-jaga. Kemudian yang ketiga adalah tujuan spekulasi. Nah, tujuan spekulasi ini biasanya perusahaan itu memiliki surat berharga, misalkan nanti harga pasarnya jadi naik, nah itu bisa dijual. Jadi tujuannya adalah untuk spekulasi, barangkali nanti harganya jadi naik, harga pasarnya jadi naik, surat berharganya kemudian dijual oleh perusahaan. Jadi tujuan yang ketiga adalah tujuan spekulasi. Nah, berapa sih jumlah kas yang optimal? Yang optimal itu artinya nanti yang paling efisien gitu ya, yang meminimalkan biaya memiliki kas. Nah, bagaimana menentukan? Di sini ada 2 metode yang kita bahas di sini. Yang pertama adalah model persediaan Baumol, dikembangkan oleh Baumol. Kemudian yang kedua, ini adalah pengembangan dari modelnya si Baumol ini. Menyempurnakan modelnya Baumol, yakni modelnya si Miller dan Orr. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Kalau Baumol bagaimana, kalau Miller dan Orr ini bagaimana. Nah, yang pertama model persediaannya Baumol itu dikembangkan dengan asumsi ada kondisi kepastian. Jadi, kondisi kepastian di sini maksudnya adalah jumlah kebutuhan kas itu stabil dari waktu ke waktu. Jadi jumlahnya tetap gitu ya, stabil. Nah, rumus yang digunakan itu sama dengan rumus ketika kita menghitung jumlah pemesanan yang ekonomis waktu di materi persediaan EOQ gitu ya, tapi dengan simbol yang berbeda. Nah, biaya persediaan sendiri, biaya kas itu pengelolaannya ada 2. Biaya pengelolaan kas dan surat berharga itu ada 2. Yang pertama, biaya transaksi. Nah, biaya transaksi itu adalah maksudnya biaya untuk menjual dan membeli surat berharga. Artinya seperti ini maksudnya. Misalkan kita punya kelebihan kas. Nah, daripada kas itu nganggur, mending kita konversi, kita belikan surat berharga. Nah, untuk mengkonversi dari kas ke surat berharga itu ada biaya transaksi. Dan juga seperti ini kasusnya, misalkan kita mengalami kekurangan kas, berarti surat berharga kita itu sebagian kita jual untuk memenuhi kekurangan kas. Nah, biaya untuk menjual surat berharga itu untuk kita mendapatkan kas itu adalah biaya transaksi di sini. Jadi itu biaya transaksi. Kemudian biaya pengelolaan kas dan surat berharga yang kedua itu adalah biaya transfer, atau mungkin di buku lain ada yang menyebutnya ini adalah opportunity cost. Apa itu opportunity cost atau biaya transfer?
adalah biaya kehilangan kesempatan atau peluang untuk memperoleh pendapatan bunga. Jadi kalau kita punya uang, tapi cuma kita simpan dalam bentuk uang tunai atau kas, maka kita itu sebenarnya kehilangan peluang. Kenapa uang kas kita itu tidak kita misalkan tanam di surat, misalkan di surat berharga atau di deposito, sehingga kita minimal memperoleh bunga atau interest gitu ya, pendapatan bunga. Jadi itu adalah biaya transfer atau opportunity cost. Jadi sekali lagi, biaya pengelolaan kas itu ada dua. Yang pertama biaya transaksi untuk jual dan beli surat berharga. Kemudian yang kedua biaya transfer atau opportunity cost. Jadi biaya kesempatan karena seharusnya kita bisa memperoleh pendapatan bunga. Nah, bagaimana model persediaan ini rumusnya? Kalau misalkan C itu adalah jumlah kas optimal yang harus dipertahankan setiap periode, jadi notasinya C. Kemudian D itu merupakan kebutuhan kas setiap periode, dan B itu adalah biaya transaksi setiap kali transaksi. Kemudian I itu adalah tingkat bunga bank atau surat berharga. Maka total biaya transaksi dihitung dari D dibagi C kalikan B. Kemudian biaya transfer nanti adalah C per 2 dikali I atau interestnya. Kemudian untuk menentukan C yang optimal atau jumlah kas optimal yang harus dipertahankan setiap periode, nah ini rumusnya hampir sama dengan rumus EOQ. Kalau rumus EOQ itu 2D kali O per C. Kalau di sini C sama dengan akar 2 kali D kalikan B dibagi I. Dengan notasi C itu sekali lagi adalah jumlah kas optimal yang harus dipertahankan setiap periode. D adalah kebutuhan kas setiap periode. B adalah biaya transaksi setiap kali transaksi. Dan I adalah tingkat bunga bank atau surat berharga. Contoh, misalkan untuk model persediaan ini. Misalkan suatu perusahaan itu kebutuhan kasnya setiap bulan itu adalah 40 juta. Kemudian biaya transaksi beli atau jual surat berharga itu adalah 2.000 setiap kali transaksi. Tingkat bunga surat berharga 12% per tahun, atau karena ini kebutuhan kasnya kita hitung per bulan, kita jadikan per bulan, maka 1% per bulan dari 12% per tahun dibagi 12 bulan. Berapakah jumlah kas optimal yang harus dipertahankan perusahaan? Nah, ini kita nanti diminta menghitung C-nya berapa, C-nya berapa. Nah, kita identifikasi dulu. Kebutuhan kasnya itu adalah 40 juta. Nah, ini kebutuhan kas itu dinotasikan D. Kemudian biaya transaksi 2.000. Kita notasikan ini sebagai B. Kemudian tingkat bunga surat berharganya 1% per bulannya ini adalah I. Maka jumlah kas optimal setiap periodenya bisa dihitung dengan C sama dengan akar 2 kali D kali B dibagi I, atau 2 kali akar dari 2 kali 40 juta kali 2.000 per 1%, atau sama dengan 4 juta. Jadi jumlah kas yang paling optimal yang harus dipertahankan perusahaan setiap periode itu adalah 4 juta. Sehingga kalau kebutuhan kita dalam 1 bulan itu 40 juta, kas optimal kita rata-ratanya adalah 4 juta, maka dalam 1 bulan akan terjadi 10 kali transaksi. Sehingga rata-rata kas yang ada dalam perusahaan berarti tinggal C dibagi 2, C-nya tadi 4 juta, sudah dihitung dibagi 2 juta. Jadi rata-rata kas kita setiap bulan adalah 2 juta. Sehingga kalau misalkan kita hitung biaya pengelolaan kasnya, sekali lagi biaya pengelolaan kas tadi ada 2. Yang pertama biaya transaksi, kemudian yang kedua biaya transfer. Biaya transaksi dari tadi rumusnya adalah D dibagi C kali B. Jadi D dibagi C kali B. D itu adalah kebutuhan setiap bulan 40 juta dibagi C, C-nya sudah kita hitung tadi sini 4 juta.
kali B. B ini adalah biaya transaksi. Biaya transaksinya tadi 2.000 setiap kali transaksi. Jadi total biaya transaksi kalau kita menggunakan jumlah kas yang optimal tiap bulan itu adalah 4 juta, maka biaya transaksinya adalah 20.000. Kemudian yang kedua biaya transfer. Biaya transfer tadi rumusnya adalah, kita lihat lagi di sini, C dibagi 2 atau rata-rata kas dikali I. Jadi C per 2 kali I. Di sini C dibagi 2 kalikan I. C-nya adalah 4 juta. Kita pakai modelnya persediaan adalah 4 juta. Dibagi 2 kalikan I-nya tadi dikonversi ke dalam bulan karena kebutuhannya per bulan kali 1%. Jadi 4 juta dibagi 2 kali 1%, ketemu 20.000. Jadi total biaya pengelolaan kas kalau kita mau menggunakan model persediaan yang paling optimal 4 juta tadi sudah kita hitung, total biaya pengelolaan kasnya adalah 40.000. Nah sekarang coba kita bandingkan, misalkan kita nggak pakai model persediaan, tapi perusahaan menentukan jumlah kas yang optimal menurut perusahaan ada 8 juta. Coba kita hitung lagi total biaya pengelolaan kasnya. Nah, ada dua tadi, biaya transaksi dan biaya transfer. Biaya transaksi dari D per C kali B. D-nya 40 juta, C-nya ditentukan perusahaan misalkan 8 juta, kali biaya transaksinya 2.000. Sama dengan 10.000. Kemudian biaya transfer C dibagi 2 kalikan I. C-nya 8 juta per 2 kali I ketemu 40.000. Ternyata total biaya pengelolaan kasnya 50.000. Jadi di sini bisa kita lihat dengan model persediaan C tadi sama dengan 4 juta itu merupakan jumlah kas yang paling optimal karena menghasilkan biaya pengelolaan kas yang lebih rendah di sini. 40.000 dibandingkan dengan kalau misalkan kita mengelola kasnya 8 juta. Ini lebih rendah dengan metode persediaan di sini. Oke, itu adalah model persediaannya Baumol. Sekarang kita masuk ke metode yang kedua. Ini dikembangkan oleh Miller dan Orr. Asumsi model ini adalah bahwa kebutuhan kas setiap hari itu bervariasi. Jadi kalau modelnya Baumol itu dianggap tadi konstan kebutuhan kas setiap hari itu. Tapi kalau Miller dan Orr ini lebih realistis bahwa kebutuhan kas itu setiap hari bervariasi. Kemudian Miller Orr menyempurnakan model persediaan dengan rumus sebagai berikut. Z sama dengan 3 kali B kali varian aliran kas masuk dibagi 4 kali I pangkat 1/3, atau bisa juga menggunakan rumus yang kedua. Nah, apa ini? Sekarang kita lihat. Z itu apa? Z adalah return point. Titik kembali atau return point. Artinya, bila nanti saldo kas itu mendekati batas maksimum dari yang ditentukan Z-nya atau batas, atau dia menyentuh batas tertinggi H, maka kelebihan kasnya ini harus digunakan perusahaan untuk membeli surat berharga. Karena tadi dia sudah menyentuh batas maksimum sehingga kelebihan dananya digunakan untuk surat berharga, membeli surat berharga sehingga saldo kas kembali ke tingkat Z. Tapi sebaliknya, kalau saldo kas itu berkurang, mendekati batas minimum atau batas bawah, maka sebaliknya perusahaan itu jual surat berharga. Nah, uangnya nanti akibatnya saldo kas atau uangnya akan kembali ke tingkat Z. Nah, H atau batas maksimum di sini adalah 3 kali Z atau 3 kali return point-nya atau disebut juga maksimum minimum spread. Kemudian varian di sini adalah varian aliran kas masuk bersih harian. Kemudian B sama seperti tadi, B adalah biaya transaksi, I merupakan bunga dari surat berharga. Jadi kalau misalkan secara grafik seperti ini. Jadi ada 3 titik di sini. Titik pertama adalah H. Kemudian ada titik Z. Z ini adalah return point-nya, jadi titik kembali. Kemudian ada batas bawah. Jadi ada batas atas, upper level, ada batas bawah, lower limit ya. Upper limit, lower limit. Kemudian di sini ada return point yang akan kita hitung dengan menggunakan modelnya Miller dan Orr ini. Jadi katakanlah
saldo kas itu menyentuh di sini, di titik batas atas maksimum, maka yang perusahaan harus lakukan adalah membeli surat berharga. Nah, karena kita sudah membeli surat berharga, maka saldo kasnya nanti akan turun ke level Z di sini. Tapi sebaliknya, kalau kita menyentuh batas bawah, di sini kas kita menyentuh batas bawah, maka kita harus menjual surat berharga yang kita miliki sehingga kita mendapatkan kas. Nah, kas kita kembali ke Z, ke return point ini. Jadi itu yang dimaksud model Miller dan OR. Jadi ada 3 titik di sini. Ada batas atas atau upper limit atau H. H ini dihitung dari 3 kali Z. Kemudian ada batas bawah atau lower limit. Kemudian ada return point, titik kembali gitu ya, kembali. Nah, ada contoh di sini, misalkan varian aliran kasnya Rp800, kemudian biaya transaksi setiap kali transaksi Rp25. Kemudian I 20% per tahun, atau kalau dibikin hari 20% dibagi 360 hari. Nah, ini kita hitung harian gitu ya. Jadi Z-nya atau return point-nya adalah 3 kali 25. Tadi rumusnya adalah 3 kali B kali varian dibagi 4 kali I. Atau 3 kali 25 kali 800 dibagi 4 kali 20% per 360 pangkat seper 3, atau sama dengan 299,99, atau dibulatkan menjadi 300. Ini adalah Z-nya. Jadi Z-nya sudah ketahuan di sini, Z-nya adalah 300. Ini adalah return point-nya. Nah, untuk menghitung upper limit-nya atau H, itu adalah 3 kali Z, atau 3 kali 300, 900. Ini adalah batas atasnya atau upper limitnya. Kemudian LL misalkan di sini ditentukan perusahaan, batas bawahnya adalah 0 misalkan. Batas bawahnya adalah 0. Jadi kalau misalkan saldo kas itu mendekati batas atas di sini 900, maka perusahaan harus membeli surat berharga sejumlah UL di sini dikurangi return point-nya di sini, atau 900 dikurangi 300, 600, sehingga uang perusahaan akan berkurang. Jadi yang tadinya mendekati batas maksimum dibawa ke titik return point di sini. Nah, berapa jumlah surat berharga yang dibeli? Ya sudah, tinggal batas atas 900 dikurangi 300, 600. Tapi sebaliknya, kalau saldo kas itu mendekati batas bawah di sini, maka ini semacam top up gitu ya. Kita jual surat berharga yang kita punya biar saldo kasnya kembali ke titik ke titik return point. Nah, berapa surat berharga yang harus kita jual? Ya sudah, tinggal return point dikurangi lower level. Lower levelnya adalah di sini ditentukan perusahaan, katakanlah 0, berarti 300 dikurangi 0, 300 jumlah surat berharga yang harus kita jual. Seandainya perusahaan menetapkan saldo minimalnya adalah 150, jadi lower levelnya ditetapkan perusahaan adalah 150. Kalau contoh sebelumnya tadi adalah 0, misalkan sekarang perusahaan menetapkan lower levelnya itu adalah 150, maka return point itu akan sama dengan tadi 150 tambah 300 tambah Z-nya tadi. Z-nya tadi sudah kita hitung 300 kan di sini. Berarti lower levelnya misalkan perusahaan menetapkan saldo kas minimalnya atau lower levelnya adalah 150, maka Z-nya atau return point-nya di sini adalah lower level ditambah Z atau 450, dari 150 tambah 300 di sini. Kemudian H tadi sudah kita hitung, H adalah 3 kali Z atau 3 kali 300. Nah, di sini tambah lower levelnya adalah 150, berarti
LA yang baru 1050 batas atasnya. Jadi kalau misalkan saldo kas mendekati batas atas di sini, nah ini kita bawa ke sini biar saldo kasnya turun. Bagaimana? Ya sudah, uang yang kita punya kita belikan surat berharga. Berapa jumlahnya? Ya udah 1050 dikurangi 450, 600. Dan sebaliknya kalau kita mendekati batas bawah 150, kita bawa uang kas kita itu mendekati ke sini ke return poinnya 450. Berarti kita jual surat berharga kita biar kita dapat suntikan dana. Berapa surat berharga yang dijual? Ya 450 kurangi 150, ketemu ini 300 yang surat berharga yang kita jual. Oke, itu untuk materi manajemen kas dan surat berharga. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan melalui WhatsApp atau di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.